Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beta saham atau teori portofolio dan investasi. Dalam keuangan, beta, B atau kasa beta atau beta koefisien adalah ukuran bagaimana aset individu bergerak rata-rata ketika pasang saham secara keseluruhan meningkat atau menurun. Menurut definisi, rata-rata tertimbang nilai dari semua pasar-pasar beta dari seluruh aset dapat diinvestasikan sehubungan dengan indeks pasar tertimbang nilainya adalah 1 jika aset memiliki beta di atas di bawah. 1 ini menunjukkan bahwa pengembaliannya bergerak lebih kurang dari 1 ke 1 dengan pengembalian portofolio pasar rata-rata. Beberapa saham memiliki beta negatif cenderung naik ketika pasar turun. Sebagian besar saham memiliki beta antara 0 dan 3. Pengertian beta saham. Beta saham merupakan tolak ukur volatilitas pada saham. Sebagai contoh, melakukan hasil dari saham UNTR disandingkan IASG. Kegunaannya sendiri dapat dinilai dari besarnya level sensitivitas pada risiko pasar beta dilambangkan dengan simbol V, yang mana adalah koefisiennya pada dua variabel, yakni tolak ukur volatilitas dari sebuah saham kepada volatilitas. Semua nilai beta digunakan sebagai indikator risiko di dalam saham, sebab semakin besar nilai naik turun sebagai aset, maka risiko pada saham merupakan ukuran pergantian situs saham apabila disandingkan dengan IASG. Alpha merupakan selisih antara hasil atau return dari suatu reksadana dengan hasil di mana diharapkan buat reksadanya berdasarkan tingkat hasil dari pasarnya. Jadi bisa dibilang alpha merupakan ukuran kemampuan dari seorang manajer investasi untuk mengalahkan pasar, alias biasanya juga digunakan untuk menunjukkan kehandalan dari seorang manajer investasi di dalam mengalahkan. Beta menunjukkan pada sensitivitas dan pergerakan hasil dari suatu usaha atau reksadana yang relatif terhadap pergerakan hasil dari pasar secara keseluruhan. 3 jenis saham berdasarkan beta. Yang pertama, saham dengan beta kurang 1. Saham dengan beta kurang 1 ini dapat diartikan sertifikat harga saham lebih kecil dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan. Kedua, saham dengan beta di atas 1. Saham dengan beta di atas 1 ini mempunyai tingkat perubahan atau volatilitas harga di atas pasar. Ketiga, beta saham negatif. Ini memiliki di bawah 0, itu akan menggambarkan bahwa pergerakan naik ataupun turunnya harga saham emiten ternyata berbanding sebalik dengan pergerakan IASG. Sebagai contoh, jika IASG melandai, maka saham akan mengalami peningkatan. Adapun perolehan nilai beta sendiri dapat dihitung dengan memanfaatkan teknik regresi dengan memanfaatkan return saham sebagai variabel dividen serta return pasar sebagai variabel independen. Di sini ada rumus beta saham. Rumus beta saham dan cara menghitungnya. Yang pertama, menemukan tingkat suku bunga bebas risiko merupakan tingkat persentase pengembalian investor di mana berharap pada investasi dengan risiko bebas. Inilah dapat diambil pada suatu investasi di dijamin pemerintah menggunakan undang-undang ataupun undang-undang tersebut, seperti jenis obligasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Kedua, hasil timbal saham merupakan tingkat persentase keuntungan di mana terdapat pada saham di mana periode tertentu, biasanya tahunan, yang menggunakan rumus imbang hasil di mana harga saham periode X ditambah 1 dikurangi harga saham X sebagai harga saham periode X. Ketiga, hasil imbal pasar. Adapun cara perhitungan lainnya yaitu menggunakan limbah hasil pada di mana merupakan tingkat persentase seluruh saham dan periode waktu tertentu, bisa dihitung tahunan dan rata-rata. Rumusnya adalah return IASG periode X dikurangi dalam kurung harga X tambah 1
dikurangi harga ASG periode dibagi harga IASG periode yang terakhir. Kegunaan ataupun kelebihan dari beta saham. Yang pertama, menjadi alternatif ukuran rasio saham. Dengan keberadaan beta inilah ternyata berfungsi sebagai alternatif untuk mengukur rasio saham, sebab maka memperbaiki ukuran risiko total di dalam portofolio investor sangat disarankan pula digunakan oleh para investor yang menanamkan modalnya di berbagai macam jenis saham. Kedua, memperoleh tambahan tentang arah pergerakan harga saham tujuan. Tidak sampai di situ, para investor pun akan memperoleh informasi tambahan mengenai arah pergerakan harga saham secara historis dibandingkan pergerakan pasar yang terjadi pada umumnya. Di samping itu, penggunaannya di dalam kurun waktu lama terdapat meningkatkan keahlian. Atas presentasi saya, terima kasih.